Tribuners, meski pesta demokrasi masih akan dihelat setahun mendatang, namun perebutan kursi Bupati Halmahera Selatan sudah diperkirakan akan berlangsung cukup sengit. Hal ini terlihat saat jelang pendaftaran Bacalek untuk Pileg 2024 di KPU Halmahera Selatan dan pasca pendaftaran, di mana saat ini sudah ada 6 partai politik atau parpol yang telah menyiapkan figur untuk tarung. Di antaranya PKB, PKS, PDIP, Golkar, Nasdem, dan juga Demokrat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Nur Hidayat Hikani dari Tribun Ternate. Silakan rekan Hidayat. Ya, rekan Ariska dan Tribuners, dapat kami laporkan langsung terkait dengan 6 partai politik yang sudah memiliki atau menyiapkan figur sendiri menjelang atau mempersiapkan figur sendiri untuk menghadapi Pilkada 2024 di Halmahera Selatan, di mana 6 partai politik tersebut yang terdiri dari PKB, PKS, PDIP, Nasdem, dan juga Golkar. Nah, rekan Tribuners, partai-partai politik ini secara terbuka telah menyampaikan sosok-sosok figur yang akan diusulkan menjadi calon Bupati Halmahera Selatan pada Pilkada 2024 mendatang. Nah, untuk PKB sendiri, mereka tetap akan mengusung kembali Usman Sidik yang juga sementara ini sebagai Bupati aktif Halmahera Selatan untuk melanjutkan periode keduanya di Pilkada Halmahera Selatan mendatang. Nah, bahkan PKB sendiri memberikan hak prerogatif kepada Usman Sidik untuk menentukan siapa sosok wakilnya yang akan mendampinginya di Pilkada atau pemilihan bupati nanti. Nah, hal itu disampaikan langsung oleh Ketua LPP DPC PKB Halmahera Selatan, Safri Talib, beberapa waktu yang saat dikonfirmasi Tribun Ternate.com. Selain PKB, ada juga PKS, Partai Keadilan Sejahtera Halmahera Selatan. Saat ini mengaku sudah memastikan akan mengusung figur sendiri juga di Pilkada Halmahera Selatan 2024 nanti. Nah, melalui Ketua DPD PKS Halmahera Selatan, Husni Salim, menyampaikan bahwa figur tersebut bisa dipastikan merupakan kader PKS sendiri, meskipun saat ini PKS masih tetap berkoalisi dengan PKB untuk mengawal jalannya pemerintahan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba di Kabupaten Halmahera Selatan. Husni juga menyatakan bahwa PKS dalam sejarah perpolitikan di Halmahera Selatan belum pernah kalah dalam pilkada atau pemilihan bupati, sehingga itu PKS tetap akan mengusung figur sendiri untuk di pemilihan bupati Halmahera Selatan. Nah, figur ini akan dicalonkan sebagai bupati. Selain PKS, ada juga PDI Perjuangan. Partai PDIP saat ini menyiapkan atau membincangkan nama mantan wakil Bupati Halmahera Selatan periode 2015-2020, yaitu Iswan Hasim, yang juga di sementara ini telah didapuk sebagai wakil Ketua Dewan Kehormatan DPC PDI Perjuangan Halmahera Selatan. Iswan sendiri bahkan sudah secara terbuka menyampaikan bahwa ia mengaku siap jika didaulat atau diberikan mandat untuk bisa maju bertarung di Pilkada 2024 sebagai calon Bupati Halmahera Selatan. Nah, hal ini disampaikan Iswan ketika memimpin pendaftaran Bacalek di KPU Halmahera Selatan. Rizka dan Tribuners, selain PKB, PKS, dan PDIP, Partai Nasdem juga menyatakan hal yang sama, akan mengusung figur sendiri sebagai calon bupati di Pilkada 2024 mendatang. Nah, melalui Ketua Bapilu DPD Partai Nasdem, Haidar Muhammad menyebut ada 4 nama yang telah disiapkan oleh Partai Nasdem, yaitu salah satunya adalah Ketua DPRD Halmahera Selatan Mulis Jafar, Ketua DPD Partai Nasdem Halmahera Selatan Akmal Ibrahim, dan 2 nama lainnya yang sementara ini digodok untuk dipersiapkan maju dalam Pilkada Halmahera Selatan. Walaupun Nasdem pada Pilkada 2020 lalu kalah dengan PKB dalam pertarungan politik di pemilihan bupati. Sekarang Tribuners, begitu juga Golkar selaku partai yang setiap pileg memperoleh kursi cukup banyak.
pihak Golkar mengklaim bahwa mereka tidak akan lagi mengusung kader di luar partai dan tetap akan mempersiapkan kader sendiri, mengingat dalam setiap kontestasi pileg Golkar selalu memenangkan atau meraih kursi terbanyak di Halmahera Selatan, sehingga itu Golkar akan menyiapkan kader sendiri untuk dicalonkan. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD Golkar Halmahera Selatan, Sekretaris DPD Golkar Halmahera Selatan ketika mendaftarkan bacalek ke Golkar di KPU Halmahera Selatan. Nah, ia menyatakan bahwa Golkar memiliki kader-kader potensial yang memang secara potensial yang memang bisa layak dan bisa dijual ketika dalam proses pilkada nanti. Nah, Rizka dan Tribuners, beberapa partai politik yang disebutkan tadi telah resmi mendaftarkan bacaleknya di KPU Halmahera Selatan, dan KPU menyatakan 6 partai politik ini berkas bacaleknya sudah lengkap. Kemudian dapat kami informasikan juga terkait dengan PKB, PKS, PDIP, Nasdem dan juga Golkar ini. Di antara ke-6 partai ini ada 5 partai politik yang sebelumnya sudah berkoalisi di Pilkada Halmahera Selatan 2020 lalu. Kami juga sampaikan ada masih juga ada Demokrat yang memang secara tegas akan mengusung figur sendiri. Nah, Partai Demokrat akan mengusung Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Emrahmi Hussein yang juga Ketua Demokrat Maluku Utara sebagai calon Bupati Halmahera Selatan. Demokrat bahkan sudah memastikan untuk tidak lagi mendukung Usman Sidik di Pilkada atau pemilihan Bupati Halmahera Selatan mendatang. Nah, Rizka, dapat kami sampaikan ulang bahwa PKS, kemudian PDIP, Golkar, Demokrat dan PKB ini pada Pilkada 2020 lalu berkoalisi untuk mendukung pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Basar Kasuba, dan hasilnya mereka memenangkan pertarungan. Namun belakangan ini hubungan beberapa partai politik ini, salah satunya dengan PDIP dan juga Demokrat, sudah mulai renggang dengan PKB dan juga PKS yang memang secara politik pada Pilkada 2020 lalu mereka memiliki kader yang saat ini sebagai Bupati Halmahera Selatan, yakni Usman Sidik, kader dari PKB, dan juga Wakil Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basar Kasuba, kader dari PKS. Sehingga itu partai politik seperti PDIP, Demokrat, dan juga Golkar tidak akan ketinggalan kesempatan untuk mengusung atau menangkan pilkada di Halmahera Selatan. Dalam hal ini akan tetap mengusung figur mereka sendiri atau kader dari partai mereka sendiri. Demikian dapat kami laporkan langsung, Ariska, dapat kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nur Hidayat Hikani dari Tribun Ternate. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.